Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, nama saya Risman Alamsyah dari jurusan Farmasi angkatan tahun 2022. Ingin mempresentasikan makalah saya tentang hukum syariah. Sebelumnya, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, bersalawat ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Selamat pagi teman-teman, selamat pagi Pak dosen. Semoga hari ini, besok dan seterusnya kita selalu dalam keadaan sehat walafiat untuk bisa melaksanakan semua kegiatan kita, baik sebagai seorang mahasiswa, sebagai dosen, dan juga sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala yang selalu patuh dan taat melaksanakan perintah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika kita berbicara tentang syariah, itu berarti kita berbicara tentang aturan atau undang-undang. Sebelumnya mungkin di antara teman-teman sekalian sudah ada pernah yang mendengarkan atau sudah pernah ada yang membaca atau bahkan pernah terlintas di pikiran teman-teman mengenai syariah ini. Jadi definisi syariah secara garis besar ialah sebuah aturan atau undang-undang yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia, yang dimana aturan atau undang-undang ini harus ditegakkan dan harus dilaksanakan oleh semua umat manusia. Itu pengertian secara garis besar. Kemudian pengertian syariah secara terminologis adalah aturan atau undang-undang ataupun hukum amalia yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada manusia guna untuk bisa menjaga hubungan antara manusia dengan penciptanya, manusia dengan sesama manusia, maupun manusia dengan alam semesta. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala mempertegas dan juga menerangkan di dalam Quran surah Al-Jasiyah yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, summa ja'alnaka ala syari'atin minal amri fattabi'ha wa la tattabi' akhwa alladina la ya'lamun, yang artinya kemudian kami menetapkan syariah di atas kemudian kami menetapkan syariah yang sempurna untukmu untuk menyuruhkan pada semua kebaikan, untuk menyuruhkan kepada semua kebaikan yang mencegah buruk, dan dari syariah yang kami perintahkan, maka ikutilah syariah itu. Jadi untuk ayat ini Allah menegaskan bahwa barang siapa yang menegakkan syariah, barang siapa yang melaksanakan dan patuh kepada syariah, maka aku akan memberikan kepadanya sebuah ganjaran, sebuah kebahagiaan yang abadi, akan memberikan kepada kita, akan membawakan kepada kita ketenteraman, kedamaian, dan juga akan membawakan kepada kita sebuah kemenangan. Jadi ayat ini berisi tentang ganjaran bagi manusia yang taat kepada perintah dan syariah atau aturan yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Itu poin yang pertama mengenai pengertian syariah. Baik, kita lanjut ke poin yang kedua, yaitu pengertian syariah secara terminologis menurut para ahli.
Baik, untuk materi saya kali ini saya hanya memasukkan dua saja. Yang pertama, Imam Al-Qurtubi menerangkan bahwa syariah adalah agama yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya, yang terdiri dari berbagai macam hukum dan ketentuan. Hukum dan ketentuan ini disebut sebagai syariah karena dia memiliki kesamaan dengan sumber air, yang dimana sumber air ini menjadi sumber kehidupan bagi semua makhluk hidup. Itu menurut Imam Al-Qurtubi. Yang kedua, menurut Muhammad Salam menerangkan bahwa syariah adalah hukum yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui rasulnya agar kita manusia menaati hukum itu atas dasar iman kepada Allah, baik yang berkaitan dengan akidah, amaliyah maupun yang berkaitan dengan akhlak. Jadi itu pengertian atau pendapat para ahli mengenai syariah. Jika teman-teman masih belum puas dengan materi ini, teman-teman bisa searching di Google definisi pendapat para ahli mengenai syariah. Nanti teman-teman akan diperlihatkan dengan banyak sekali pendapat para ahli. Baik, kita lanjut ke poin yang ketiga, yaitu ruang lingkup syariah. Untuk poin ini, di ruang lingkup syariah ada beberapa aspek. Yang pertama, aspek ibadah, yang kedua aspek akidah, yang ketiga aspek muamalah. Jadi untuk aspek akidah ini dia berisi tentang aturan-aturan yang menjadi dasar-dasar keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi isi dari aspek akidah ini adalah tentang dasar-dasar keyakinan kita kepada agama kita dan juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedua, aspek ibadah. Aspek ibadah ini berisi tentang hukum-hukum yang mengatur hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, mengatur hubungan kita dengan sesama manusia, ataupun mengatur hubungan kita dengan alam semesta. Nah, untuk aspek muamalah ini sendiri ada 6 poin yang menjadi hukum dasar aspek muamalah. Yang pertama, al-ahkamul syaqasiyah, hukum rumah tangga atau hukum keluarga. Yang kedua, hukum madaniyah, yaitu hukum yang mengatur transaksi ekonomi. Yang ketiga, al-ahkamul janaiyah atau hukum pidana. Yang keempat, al-ahkamul murafaat, hukum perdata atau hukum acara. Yang kelima, al-ahkamul dusturiyah, hukum ketatanegaraan atau hukum perundang-undangan. Dan yang terakhir, al-ahkam ad-dualiyah, hukum diplomatik dan kenegaraan. Jadi itu 6 poin yang menjadi hukum dasar dari aspek muamalah. Lanjut ke poin yang terakhir, yaitu tujuan syariah ataupun maqasid syariah. Jadi maqasid asy-syariah ini adalah gabungan dari dua kata. Yang pertama maqasid, yang kedua asy-syariah. Jadi arti dari maqasid adalah tujuan, sedangkan arti dari asy-syariah adalah aturan syariah. Jadi gabungan dua kata ini, yaitu maqasid asy-syariah, artinya tujuan yang besar dari penerapan syariah di dalam kehidupan masyarakat. Nah, sedangkan tujuan dari maqasid asy-syariah itu sendiri ada dua. Yang pertama al-maqasid al-ammah atau tujuan umum. Yang kedua al-maqasid al-khassa atau tujuan khusus. Nah, untuk yang pertama al-maqasid al-ammah adalah untuk mewujudkan kemaslahatan makhluk hidup di dunia dan di akhirat dengan melihat aturan syariah secara global yang mencakup segala aspek. Nah, yang kedua, al-maqasid al-ammah adalah untuk mewujudkan kemaslahatan dalam lingkungan yang lebih sempit yang tidak mencakup segala aspek seperti aturan dalam keluarga, aturan dalam ekonomi, aturan berpolitik dan lain sebagainya. Jadi itu tujuan dari syariah.
Ya, mungkin demikian presentasi dari makalah saya. Semoga teman-teman dan Pak dosen menerima apa yang saya presentasikan, dan bila ada salah kata dan salah penyebutan, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.